Untuk memperbaiki drive unit Tajima DU10, sebaiknya yang pertama kali dilakukan, cabut di bagian modul MOSFET-nya. Cabut dulu semua. Oke. Setelah dicabut, ini juga konektor untuk memberikan tegangan positif ke bagian modul juga dicabut. Cabut. Seperti ini. Jadi tidak tersambung. Selanjutnya, paling awal dicek di bagian switching power supply. Kebetulan ini juga switching power supply bermasalah. Elco 250 volt 47 mikro bermasalah, yang akhirnya kadang-kadang menyala merah redup dan rangkaian tidak berfungsi. Dan karena di sini saya kebetulan kosong, tidak ada yang berukuran sama, saya memasangnya di luaran dengan nilai yang lebih tinggi, 200 volt 470 mikro, padahal ini 47 mikro, 250 volt. 200 volt ini masih kuat untuk rangkaian karena input daripada AC hanya 100 volt. Baik. Selanjutnya ini harus diukur. Di sini ada dioda. Coba perhatikan baik-baik. Ada 1 dioda, 2, dan 3. Kawan-kawan silahkan ukur kaki-kaki dioda ini. Yang pertama, dari negatif ke positif dioda ini harus ada 12 volt. Dan dari negatif dioda yang pertama ke negatif dioda yang kedua harus ada min 5 volt. Jadi ini 12 volt, ini min 5 volt. Dan dari dioda yang sebelah sini, dari positif ke negatifnya harus ada 5 volt. Oke, kita coba. Kita berikan tegangan dulu. Oke, kita ukur dari negatif dioda yang pertama pas 11,98 cukup. Dari negatif dioda pertama ke negatif dioda kedua min atau negatif 05,9 cukup. Baik. Kita ukur dari positif dioda yang sebelah sini dan negatif dioda harus ada 5 volt. Ini terbalik. nol koma 04,99 volt cukup. Jadi untuk switching power supply dianggap
sudah bagus. Selanjutnya, silahkan kalian cek di bagian elko yang SMD ini harus ada 12 volt. Oke. Baik. Di sini ada 11,11 volt, udah cukup. Jika di sini tidak ada 12 volt, kalian juga harus periksa di bagian inverter. Ini IC inverternya. IC-nya 4049 CMOS. IC CMOS ini untuk membangkitkan tegangan ke bagian tegangan tinggi melalui trapo-trapo kecil ini. Jadi dari inverter ini memberikan tegangan inverter ke trapo ke-1, ke-3, ke-5, ke-6, ke-7, ke-9. Dan akhirnya memberikan tegangan ke bagian preamp dan modul. Untuk trapo yang kedua, ke-4, ke-8, dan ke-9 ini untuk kontrol atau untuk memberikan kontrol tenaga atau current control. Baik. Baik, kita akan melakukan pengetesan signal dari rangkaian driver setelah melewati optocoupler. Optocoupler ini sebagai penyekat antara tegangan rendah dan tegangan tinggi. Baik. Di sini ada 5 fase. Ada 5 pas untuk motor stepper Tajima karena DU10 ini dikhususkan untuk motor stepper 5 pas. Dan kita bisa lihat di sini, ini untuk pas A, pas B, pas C, pas D, dan pas E. Dan setiap fase diberi 2 signal untuk on dan off. 2 signal, 2 signal. Untuk ke rangkaian preamp menuju ke power akhir bagian modul. Karena modul ini pun berisi 6 MOSFET yang terangkai di dalam modul yang mengeluarkan output U, V, W, ada 3. Begitupun input. Dan setiap
bagian di modul mempunyai 2 MOSFET, sehingga satu modul ini ada 6 MOSFET. 6 MOSFET ini diberikan signal input dua. Oke. Di sini kita bisa lihat ini output dari kedua MOSFET yang di dalam modul MP1001 6101, dan ini input A, di sebelahnya input B. Input A dan input B ini yang awalnya berasal dari signal yang keluar dari 2 optocoupler ini. Setelah melalui rangkaian penguat dan langsung menuju ke bagian modul MOSFET-nya. Oke. Untuk melakukan pengecekan signal, kita harus tahu dulu bahwa per satu pas ini diberikan tegangan 12 volt dari trafo yang kecil menuju ke dioda yang ini. Ini positif dan ini negatif. Ini konektor sama juga menuju ke sini. Coba kita ukur. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5. Pin 1 ini menuju ke pin A di bagian modul, dan pin B menuju ke konektor yang 3 pin. Dan ini penting karena kita juga akan mengecek signal di bagian ini. Jadi pengecekan bisa di konektor ini untuk B-nya, atau di sini langsung. Dengan syarat modul MOSFET-nya harus dilepaskan dulu atau dicabut. Jadi konektor yang sebelah sini ini untuk signal A, dan sebelah sini adalah signal B. Oke. Kita akan coba tes. Sebelumnya
Kita siapkan dulu signal generator dan kita berikan 10 MHz, 10 Hz, bukan 10 MHz. Kita berikan 10 Hz agar terlihat signal yang keluar dari optocoupler. Oke. Seperti biasa, saya menggunakan alat sederhana hanya dengan sebuah tes pen DC yang di dalamnya lampu LED dibolak-balik dengan resistor 620 ohm. Baik. Ini input 12 volt. Sini menyala. 12 volt ini untuk mensuplai rangkaian yang sebelah sini. Oke. Dan ini 12 volt untuk mensuplai di bagian rangkaian juga di bagian modul. Oke, kita akan lihat signalnya. Kita ambil positif dari sini dan kita lihat di di pin A bisa terlihat ada kedipan lembut, redup, terang, redup, terang. Oke, ini fase A di input A, fase A di input B. Oke. Apakah terlihat ada redup, terang, redup, terang? Dan setiap data harus menyala di saat diberikan tegangan positif, ada redup terang, dan negatif. Oke. Atau mungkin kurang begitu terlihat, saya coba akan naikkan signal generator. Menjadi 30 Hz. Dan kita cek signal B. Kita lihat ke positif. Apakah bisa terlihat kedipan? Nah, kalau diberikan tegangan positif juga negatif sama menyala, berarti output dari optocoupler di bagian signal B sudah berfungsi dengan baik. Ini positif.
ini negatif. Oke, kita cek bagian signal A dan harus diberikan tegangan dari sini. Berkedip atau menyala redup terang, bekerja dengan baik, dan juga harus diberikan negatif dan menyala juga. Oke. Begitupun selanjutnya untuk pas B, pas C, pas D, dan pas E harus dicek satu-satu. Baik. Karena ini saya sudah tes setiap fase dan semuanya juga bekerja dengan baik. Jadi akan saya lanjutkan ke pemasangan bagian modul MOSFET-nya agar bisa dites menggunakan lampu pijar. Baik, modul sudah kita pasang, sudah terpasang rapi. Kita akan mencobanya, dan untuk kehati-hatian, koneksi positif dari tegangan 100 volt positif menuju ke modul kita putus dulu. Kita akan mencoba mengecek output hanya di bagian negatif. Ini tadi kaki elko. Ini positif, ini negatif. Baik, kita siapkan signal generatornya dan kita berikan tegangan. Oke. Saya coba berikan signal 40 Hz. Oke. Run. Dan kita tes. Karena tadi bagian positif kita putus dulu, berarti output dari modul hanya mengeluarkan negatif. Dan kabel ini kita pasang ke bagian positif. Dan kita lihat hasilnya. Baik. Berarti untuk output bagian negatif berfungsi dengan baik. Oke. Kita matikan dulu. Sekarang kita coba pasang konektor. Dan memberikan tegangan positif ke modul. Kita coba tes lagi dan berikan tegangan. Ada menyala redup. Sama, kita berikan 40 Hz. Oke. Kita tes memberikannya ke tegangan positif. Baik, berfungsi. Dan kita juga berikan tegangan ke negatif. Baik. Hati-hati untuk pemasangan lampu pijar seperti ini, jangan salah. Kita berikan positif, menyala sempurna,
dan kita berikan negatif juga menyala sempurna. Jangan sampai diberikan positif sebagian nggak menyala atau sebaliknya. Jika diberikan tegangan positif dan negatif menyala sempurna, berarti dianggap sudah cukup untuk pengetesan. Selanjutnya kita akan coba menggunakan motor stepper. Baik, saya akan coba, karena di sini saya tidak ada soket, jadi saya coba solder. Dan ini menggunakan stepper motor mesin SWF, dan kita akan coba tes. Oke. Saya akan berikan 100 Hz untuk inputnya, dan kita lihat. Oke, bekerja dengan baik dan normal. Kita coba naikkan lagi menjadi 1100. Baik, kita lihat. Oke. Stepper drive DU10 Tajima telah selesai kita perbaiki dan kita tes. Baik, rekan-rekan, untuk gambaran selintas perbaikan seperti tadi, dan untuk yang memerlukan diagram, silakan untuk mendownloadnya dengan menggunakan file PDF, dan link downloadnya ada di deskripsi video, dan filenya gratis untuk yang sudah gabung di channel khas Indo Embro level 3 khas prioritas. Terima kasih, sampai jumpa di bahasan-bahasan selanjutnya. Terima kasih, salam khas